Hai, balik lagi di jam tayang bareng gue, Reza Res. Nah, kali ini gue bakalan ngobrolin tentang series yang barusan aja selesai gue tonton nih. Jadi karena kelamaan PSBB dan lagi di rumah aja, gue tuh kerjanya nontonin beberapa film, terus series gitu di berbagai platform ya. Ada di Netflix, ada di Amazon Prime gitu. Jadi gue mau review tentang series yang barusan gue tonton dari Amazon Prime. Jadi ada series baru dari Amazon Prime, itu judulnya Upload. Nah, kenapa sih gue tertarik banget pengen ngobrolin ini series? Karena menurut gue ini series itu tema yang diambil unik banget gitu. Jadi dia temanya itu yang diambil tentang dunia setelah kematian. Tapi bukan series yang thriller atau yang serem gitu, bukan. Jadi ini uh, apa? Genre-nya itu drama komedi, western gitu. Jadi kayak drama komedi percintaan ala-ala Amerika gitulah. Cuman karena tadi tuh tema yang diangkat tuh unik banget gitu. Jadi langsung aja ya gue sedikit review dan tentang ceritanya. Oh ya, ini nggak bakalan spoiler sih. Jadi kayak gue cuman ngasih gambaran secara keseluruhan tentang cerita dari si series ini. Jadi ceritanya itu menggambarkan tentang masa depan. Nggak disebutin sih ini terjadi di tahun berapa atau di mana. Jadi kayak di mananya disebutin ini di Amerika, di Los Angeles dan New York. Cuman tahun berapanya nggak disebutin. Jadi di masa depan itu semuanya itu udah serba futuristik, semuanya udah pakai teknologi, dan teknologi-teknologi yang sekarang kita gunakan itu berkembang di masa depan jadi sesuatu yang bisa dikatakan jadi sesuatu yang vital banget buat masyarakat. Sampai di masa depan itu ada namanya jasa apa ya namanya, kalau bisa dibilang tuh kayak jasa, bukan jasa pemakaman ya. Jadi kayak ketika kita udah meninggal, itu orang-orang pada masa itu mereka nggak menginginkan mereka meninggal terus habis gitu dikuburkan terus ya udah gitu dikenang sebagai dikenang gitu aja gitu, enggak. Tapi mereka itu mengabadikan dirinya untuk diupload ke salah satu platform digital, dan di situ di platformnya itu virtual gitu, dan itu semacam surga gitu. Jadi kayak lu di tempat di-upload di salah satu platform digital, terus lu dimasukin ke surga, tapi ya itu diri lo gitu. Jadi lo nggak, jadi kayak istilahnya kayak alam barzah tapi versi virtual gitu loh, men. Jadi saking orang-orang pada saat itu nggak pengen ya udah gue meninggal terus ya udah kehidupan setelah kematian yang normal gitu, ya udah lah di alam barzah, atau ya udah gitu kalau ketika udah meninggal ya udah gitu selesai kehidupannya. Itu orang-orang pada zaman itu nggak mau gitu. Jadi kayak mereka setelah mereka meninggal, mereka itu ditawarin, lu mau meninggal secara normal gitu pakai jalan yang ya old gitu, atau yang baru nih yang new wave gitu, dengan jasad lu diupload atau jiwa lu diupload ke platform itu. Nah, jadi kisahnya itu menceritakan tentang Nathan tuh seorang cowok Amerika gitu. Dia yang gayanya ya asik lah gitu, keren, terus dia punya semuanya, pacarnya cantik gitu. Tiba-tiba dia mengalami suatu kecelakaan, kecelakaan mobil. Jadi pada zaman itu tuh semua orang udah pakai mobil yang otomatis gitu, nyetir sendiri gitu. Pokoknya kayak apa yang kita bayangin sekarang, yang kayak tiba-tiba mobil bisa nyetir sendiri, terus drone di mana-mana, itu kejadian di film ini. Dan itu seru sih menurut gue, karena gue ngelihat, wow, ini semuanya benar-benar ini ya, benar-benar yang zaman sekarang kita bayangin tuh di zaman yang akan datang tuh benar-benar terrealisasikan gitu. Nah, jadi Nathan ini kecelakaan mobil, terus abis itu dia meninggal gitu. Nah, tapi si pacarnya namanya Ingrid itu nggak mau kalau misalnya Nathan ya udah meninggal aja terus dikuburkan terus ya udah gitu. Tapi dia pengen tetap bersama-sama sama Nathan gitu. Nah,
akhirnya dia melakukan yang pilihan, yaitu mengupload Nathan ke alam barzah itu tadi. Nah, jadi ada namanya satu perusahaan yang dia mempunyai jasa servis alam barzah itu, namanya Horizon. Nah, jadi di Horizon itu ada berbagai macam pilihan alam barzah. Lo bisa milih surga, men. Jadi lo bisa milih surga, dan surga yang paling bagus tuh namanya Lakeview. Jadi kayak di situ tuh udah kayak hotel bintang 5, terus servisnya udah semuanya udah oke, terus dan di Lakeview itu juga bekerja sama dengan berbagai macam vendor-vendor digital, kayak misalnya vendor produk, misalnya kayak Nokia, dia ngeluarin produk makanan cepat saji. Jadi kayak di masa depan tuh semua vendor-vendor tuh berlomba-lomba menyediakan jasa-jasa digitalnya gitu loh. Nah, singkat cerita akhirnya Nathan tuh di-upload lah ke Lakeview. Nah, terus melalui si perusahaan Horizon ini, setiap jasad atau jiwa yang di-upload ke Lakeview itu, mereka punya Guardian Angel. Jadi kayak Guardian Angel tuh semacam customer service. Jadi satu jiwa yang di-upload itu punya satu customer service. Nah, si Nathan ini punya satu customer service atau angelnya, karena di situ customer service-nya disebut angel, namanya Nora. Nah, Nora ini bertugas untuk mengawasi Nathan dan memenuhi kebutuhannya dari A sampai Z. Jadi kalau si Nathan ini aktivitasnya, atau kalau misalnya dia ada ngerasa kok gue nggak bisa begini, atau gue kurang ini, atau kayak gue pengen curhat, atau kayak gue pengen apapun yang dirasakan Nathan di Lakeview itu, tanggung jawabnya Nora gitu. Nora yang akan memberikan solusi, Nora yang akan ngatasin problemnya Nathan, seperti itu. Nah, jadi Nathan ini di alam barzahnya itu, di Lakeview ini, dia kayak hidup kayak orang normal aja gitu. Kayak ya udah, gue hidup lagi sebagai avatar ya. Di situ disebutnya dia kayak semacam avatar, tapi dia bisa berinteraksi sama dunia normal gitu. Dia bisa berinteraksi dengan Ingrid, dia bisa berinteraksi dengan keluarganya. Bahkan ada di satu episode, Nathan ini menghadiri pemakamannya dia sendiri secara virtual yang diadain sama Ingrid di dunia nyata gitu. Jadi orang-orang dunia nyata itu bisa berkomunikasi sama Nathan, bisa datang langsung ketemu Nathan pakai device VR. Jadi lu pakai kayak Google VR gitu buat ketemu orang-orang yang diupload di alam barzah di Lakeview ini gitu. Nah, terus ceritanya berhubungan tentang drama romantisnya itu, ada percintaannya antara si Angel, si Nora ini, yang karena dia adalah customer service-nya si Nathan. Jadi akhirnya si Nora ini ngerasa ada ketertarikan sama Nathan gitu, karena saling berhubungan. Dan si Nathan juga, dia awalnya nggak nyaman ya tinggal di Lakeview, karena menurut dia ini sesuatu yang aneh gitu. Ya mau gimana pun juga, gue juga sebenarnya udah meninggal. Nah, cuman karena si Ingrid ini, jadi ada keegoisan dari si Ingrid ini buat tetap mempertahankan Nathan, karena Ingrid ini juga punya pemahaman kalau nanti dia meninggal, dia bakal diupload juga ke Lakeview gitu. Jadi Ingrid tuh nggak mau berpisah sama Nathan kayak gitu. Dan di Lakeview ini semuanya tuh berbayar. Jadi kayak semua yang servisnya itu, jasa servisnya itu berbayar, dan Ingrid ini yang menanggung pembayaran dari Nathan selama di Lakeview. Jadi kayak ada tagihan kartu kreditnya gitu. Gila nggak tuh? Jadi semuanya kayak lo misalnya mau makan yang makanan yang misalnya yang lu request itu ada bayar berapa dolar. Terus kalau misalnya lu mau aktivitas yang misalnya aktivitas kayak berkuda atau apa, itu juga lu harus bayar. Pokoknya aktivitas-aktivitas yang bukan aktivitas standarnya Lakeview, bukan service standarnya Lakeview, itu lu harus bayar kayak gitu. Jadi ini yang bikin unik. Terus
kalau menurut gue, yaitu si ceritanya sih. Awalnya gue berpikir ini pasti drama komedi percintaan yang ya standar lah, silly gitu. Iya ringan memang gitu, nggak yang terlalu harus mikir banget, nggak yang lu harus berdrama-drama banget, atau yang komedinya terlalu satir juga enggak. Jadi ini ringan-ringan aja buat kalian mungkin yang lagi nyari tontonan series yang nggak terlalu mikir tapi asik dan enak buat ditonton, karena secara visualisasinya juga seru ya gitu, karena ya itu tadi dunia-dunia yang di masa depan itu divisualisasikan tuh bener-bener wow gitu, kayak orang bisa diupload terus abis gitu ya relate sama teknologi-teknologi yang kita udah paham di zaman sekarang, cuman penggunaannya ternyata di masa depan di film upload ini lebih luas lagi gitu. Nah, jadi mungkin buat kalian yang lagi cari series yang ringan, mungkin bisa jadi tontonan nih untuk upload ini. Dan ini baru season 1. Karena di season 1 ini juga konfliknya masih baru gitu. Jadi kayak Nathan ini yang meninggal karena kecelakaan mobil, yang dia ngerasa padahal mobil otomatis itu, mobil yang jalan sendiri itu diceritakan itu nggak bakalan malfunction gitu, nggak bakalan terjadi kecelakaan karena udah diprogram sedemikian rupa sehingga menurutin semua sistem yang udah ada gitu. Kenapa dia sampai bisa kecelakaan? Jadi si Nathan ini juga bertanya-tanya, kenapa kok gue bisa kecelakaan? Jadi ada konflik di situ, apakah ini disabotase atau seperti apa? Nah, itu belum terlalu terbongkar di season 1 ini. Terus juga hubungan Nathan sama Ingrid, si pacarnya yang ego banget ini, yang ada rasa-rasa yang ya kalian mesti tonton deh, kayak gimana egonya si Ingrid ini mempertahankan Nathan di Lakeview. Terus juga hubungan Nathan sama si Nora, si angelnya, si customer service-nya Nathan ini juga sweet banget sih gitu. Jadi ya endingnya ini berpotensial banget buat dilanjutin ke season yang kedua. Dan menurut gue di season yang kedua tuh bakalan lebih seru, karena yang di season pertama ini baru pengenalan karakter-karakternya dan pengenalan si alur ceritanya gitu. Karena kan alur ceritanya menurut gue agak cukup unik ya gitu. Jarang banget ada cerita yang ngebahas tentang dunia setelah kematian tapi dibawa ke versi komedi gitu, dibawa ke versi komedi dan drama gitu sih. Jadi kalau buat kalian nih yang mau cari referensi, boleh dicoba tuh nonton Upload di Amazon Prime, karena baru season 1 dan nggak lama sih, cuman 10 episode, dan per episode itu sekitar cuman 28 menit sampai 30 menit. Jadi kalau kalian mau ngelarin sehari atau 2 hari gitu juga bisa-bisa aja. Oke, gitu aja review gue kali ini. Dan jangan lupa subscribe video YouTube gue. Terus like kalau kalian suka videonya. Jangan lupa juga follow Instagram gue. Dan share ke semua sosial media kalian. See ya!